Shalom Pak Adi. Ya, saya Dani, Katartiso nomor 0210102020. Ya, ini tugas untuk social ministry. Nah, di dalam pelayanan kita kepada masyarakat atau kepada sesama manusia, baik itu yang sebangsa dengan kita, seagama dengan kita, maupun yang berbeda bangsa atau berbeda agama dengan kita ya. Saya teringat dalam pelayanan Rasul Paulus yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27 dan 28, ya ceritanya panjang sekali ya. Di mana Rasul Paulus diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan beberapa orang selama beberapa waktu, orang-orang yang jelas beda agamanya, beda bangsanya ya, karena mereka berasal, ada beberapa orang yang berasal dari orang Romawi, jelas beda bangsa. Rasul Paulus orang Yahudi, jelas beda agama. Rasul Paulus agamanya disebut di dalam Kisah Rasul pasal yang ke 11 atau 13 saya lupa ya, disebut sebagai orang Kristen di Antioquia ya. Atau mungkin ada beberapa orang yang masih menafsirkan Rasul Paulus masih beragama Yahudi ya, silahkan. Tapi jelas orang Romawi ini disebut sebagai perwira Julius, ya beda agama, beda bangsa. Pelayanan yang pertama adalah pelayanan nasihat. Tentu saja ada beberapa orang yang harus datang ke konselor, ke konsultan untuk menerima nasihat. Ada beberapa yang harus bayar, ada yang beberapa yang memang gratis, seperti di gereja-gereja biasanya gratis ya. Tapi kalau datang ke konsultan bisnis biasanya harus bayar. Menarik, di dalam kitab Kisah Rasul pasal 27 dan 28 ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada perwira yang namanya Julius yang beda agama, jelas beda bangsa, untuk tidak berangkat ya. Tapi ternyata ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul tersebut, nasihat Rasul Paulus diabaikan. Nah, biasanya kalau orang memberikan nasihat sudah memiliki niat yang baik dan nasihatnya juga baik sebetulnya, lalu diabaikan, biasanya orang udahlah, malas kasih nasihat lagi. Tapi ternyata Rasul Paulus tidak berhenti. Kemudian di dalam perjalanan naik kapal yang besar itu, di mana mereka terombang-ambing, Rasul Paulus kembali memberikan pelayanan dalam bentuk nasihat. Rasul Paulus berkata seperti ini, kalau saja nasihat saya dituruti, kita akan terhindar, katanya, dari kerugian yang besar. Semacam ini, rugi waktu, rugi perasaan, rugi harta juga, dan kerugian-kerugian yang lain mungkin ya. Tapi kemudian Rasul Paulus memberikan lagi pelayanan nasihat. Menurut saya ini pelayanan motivasi ya, memotivasi mereka yang sudah hampir putus pengharapan. Rasul Paulus berkata, tenang ya, tidak ada seorang pun yang akan binasa di kapal ini, tapi kita harus mendaratkan atau memberhentikan kapal ini di sebuah tempat. Lalu Rasul Paulus juga memberikan nasihat, itu anak-anak kapal jangan sampai melarikan diri pakai sekoci ya. Rasul Paulus kembali memberikan nasihat yang kemudian nasihat ini ada manfaatnya ya, karena di kapal itu ternyata ada bukan cuma Rasul Paulus saja yang merupakan orang tawanan, tapi ada beberapa juga. Dikatakan waktu kapal ini hampir tenggelam, anak buah daripada perwira, ya berarti para tentara Romawi ya, bermaksud untuk membunuh para tawanan supaya tidak ada yang melarikan diri. Tapi perwira Julius karena ingin menyelamatkan Paulus, karena ingin menyelamatkan satu orang, jadi selamatlah semuanya juga ya. Jadi tidak ada yang dibunuh hari itu para tahanan. Perwira ini mengambil resiko membiarkan orang-orang untuk berenang ke pantai dengan kemungkinan ada yang melarikan diri ya. Itu semua karena Paulus, karena pelayanan nasihat daripada Paulus. Ini adalah social ministry menurut saya ya. Pelayanan Paulus berdampak kepada keselamatan 260 sekian orang yang ada di kapal tersebut, yang beberapa di antaranya adalah kriminal mungkin ya. Kalau Paulus sih bukan kriminal, dia ditawan karena mempertahankan imannya tentang pengharapan Israel. Lalu tidak selesai sampai di situ, sesudah terdampar di Pulau Malta karena hawa dingin, tertulis Paulus juga, sekalipun dia termasuk korban